Sebelum nonton videonya, saya sarankan untuk kalian menggunakan headset agar pengalaman video yang lebih menyenangkan, dan siapkan mental kalian. Halo brother and sister semuanya, welcome back kembali pak di channel gua Rahmat RMT ya pak. Nah terima kasih banget nih buat kalian sudah mampir. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya biar gua makin semangat nih pak. Oke, nah seperti biasa kali ini kita akan bercerita tentang kisah horor lagi nih. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi, Zona Hitam Horror Story. Oke, jadi cerita ini berawal dari seseorang yang bernama Sudi, Pak. Sekarang dia sudah berusia 47 tahun dan juga sudah dikaruniai 2 orang anak, Pak. Namun cerita yang dibagikannya kali ini merupakan cerita seramnya pada masa kecilnya, Pak. Jadi cerita ini dialami Sudi sekitaran dia berumur 6 tahun gitu, Pak. Nah, pada saat itu, si Sudi ini tinggal di sebuah dusun, Pak. Yang dimana dusun tersebut masih sepi dan juga itu terjadi sekitar tahun 1987. Jadi kondisi di dusun tempat tinggal Sudi ini itu jarak antara satu rumah dan juga rumah yang lain itu lumayan berjauhan, Pak. Dan juga di situ masih hutan gitu, Pak. Belum terlalu maju lah desanya. Dan juga di dusunnya si Sudi itu ada beberapa orang yang transmigrasi, Pak. Karena emang desanya si Sudi ini kan masih kecil gitu. Jadi masih bisa dimasukin oleh orang luar gitu, Pak. Nah, singkat cerita nih, Pak. Saat itu kan si Sudi ini berumur 6 tahun dan juga mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD ya, Pak ya. Sudi, nanti kalau pulang kita barengan ya. Iya boleh. Kita nunggu lonceng dulu ya. Nah, baru juga diomongin. Yuk kita pulang. Nah, pada saat pulang sekolah, si Sudi ini kan bareng temennya tuh untuk balik ke rumah. Dan juga jarak antara sekolahan dan rumah itu juga cukup jauh. Dan di sini pun mereka cuma jalan kaki. Dikarenakan pada saat itu juga kendaraan-kendaraan kan juga masih nggak ada gitu, Pak. Jadi jalanan itu relatif sepi. Orang yang lalu lalang pun juga nggak ada, Pak. Dan posisinya jalannya ini juga di samping-sampingnya itu masih banyak semak-semak dan juga hutan, Pak. Tahu kan, Pak, era masa 80-an 70-an kan emang masih belum maju gitu, Pak. Nah, Pak, dalam perjalanan pulang ini si Sudi ini kan sambil ngobrol-ngobrol dan juga bercanda sama temennya tuh. Mereka sambil jalan terus juga sambil ngobrol sampailah mereka di sebuah pohon besar, Pak. Nah, ketika mendekati pohon besar tersebut, mereka mendengar suara orang minta tolong, Pak. Tolong, tolong. Sudi, kamu denger gak? Iya aku denger kok. Takut, sembunyi yuk. Tolong gitu kan. Terus Sudi dan temannya ini mereka langsung ngumpet di belakang semak-semak. Ketika mereka ngumpet, suara itu udah nggak ada lagi, Pak. Karena juga sudah tidak terdengar suara, si Sudi pun memberanikan diri untuk muncul lagi nih, Pak. Ketika si Sudi tadi berdiri, tiba-tiba suara itu datang lagi, Pak. Tolong. Nah, si Sudi ini kan refleks lagi dia sembunyi, Pak. Sembunyilah si Sudi ini sama temennya. Ketika sembunyi, didengar-dengar lagi nih. Ternyata suara itu hilang kembali, Pak. Si Sudi juga tidak berani untuk menolong dikarenakan dia juga masih kecil. Dia takutnya ada hewan buas atau segala macam atau penjahat. Akhirnya si Sudi dan temannya ini memutuskan untuk lari, Pak. Nah, singkat cerita sampailah mereka di rumah mereka masing-masing, Pak, dalam keadaan selamat pada saat itu. Si
Si Sudi ini dia tinggal sama si nenek dan juga datuknya pak. Nah, nenek dan juga datuknya ini berprofesi sebagai orang yang mencari ikan gitu pak, atau nelayan bisa disebut gitu. Jadi pada siang hari itu pak, datuk dan juga neneknya pergi untuk mencari ikan di sebuah pantai yang ada di dusun tersebut. Berangkatlah si nenek dan juga datuknya bersama orang-orang yang ada di sana. Hinggalah sore hari tiba. Ternyata datuk dan neneknya ini juga belum pulang pak. Akhirnya si Sudi ini khawatir dengan keadaan nenek dan juga datuknya. Dia khawatir ada hal yang tidak diinginkan terjadi kepada datuk dan juga neneknya. Ditambah lagi kan si Sudi ini juga tinggalnya sendirian pak. Akhirnya si Sudi ini mandi dan dia memutuskan untuk mencari neneknya. Tapi sebelum itu dia juga ngajak temennya gitu, yang mana jarak antara rumahnya dan juga rumah temennya ini tetanggaan gitu pak. Nah, berangkatlah si Sudi ke rumahnya tetangganya tadi kan temennya, yang bernama si Bayu. Dan pada saat itu umur si Bayu ini berumur 5 tahun gitu pak, masih anak kecil juga. Si Bayu kemudian izin dengan orang tuanya dan dia juga diizinkan. Kemudian mereka berdua berangkat tuh. Dalam perjalanan menuju pantai, mereka melalui hutan dan juga beberapa danau yang ada di sana. Akhirnya si Sudi dan si Bayu ini tiba di sebuah pantai. Dan di situ mereka mencoba mencari nenek dan juga datuk. Nek, nenek, nenek di mana nek? Nenek. Setelah mencari ke sana dan ke sini, ternyata tidak ada informasi tentang keberadaannya si nenek. Dan pada saat itu juga hari ini menjelang maghrib pak. Dan pada saat itu juga benar-benar plot twist banget pak. Benar-benar tidak terduga. Ternyata neneknya sudah ada di rumah pada saat itu. Entah apakah mereka ini melewati jalan yang berbeda, atau apakah ketika mereka berselisihan tidak saling melihat atau gimana tidak tahu. Tapi intinya si nenek sudah ada di rumah gitu pak. Yang mana awalnya tadi si Sudi mengkhawatirkan nenek, malah terbalik sekarang neneknya yang mengkhawatirkan Sudi. Akhirnya ditanyain lah sama tetangganya tadi kan, karena emang juga si Sudi sering main sama si Bayu. Neneknya berpikir si Sudi ini main sampai sore hari di tempat Bayu gitu. Ya udah disamperin tuh. Ditanyain lah sama orang tuanya si Bayu tadi. Bu, ada si Sudi bu di sini? Nggak ada nek. Tadi bukannya si Sudi sama si Bayu mau nyariin nenek. Oh gitu ya kata si nenek. Dan di situ nenek ini juga sudah lumayan panik. Tak beberapa lama setelah nenek dan ibu Bayu tadi berbicara, akhirnya si Bayu nongol di situ. Noh nih orangnya noh kata ibunya. Tapi si Bayu pada saat itu pulang dengan sendirian tanpa adanya Sudi. Terus neneknya nanyain kan, Sudinya mana nak? Tadi Sudi diajak main sama orang kata Bayu. Tapi Bayu nggak boleh ikut katanya. Bayu mainnya sama siapa kata neneknya. Tadi ada tante-tante cantik nek. Dia pakai kereta kuda. Keretanya bagus banget. Tapi Bayu nggak diajak main. Bayu malah disuruh pulang. Neneknya ini kan udah curiga gitu. Mana ada kereta kuda pada saat itu. Dan neneknya ini juga sudah berprasangka bahwasanya si Sudi ini diajak main oleh orang sebelah. Dan pada saat itu juga udah maghrib pak. Dan setelah menunggu, ternyata si Sudi ini tidak juga datang pada saat itu pak. Ya udah nek, kita nggak bisa diam aja, kita harus cari Sudi. Setelah itu datuk dan juga nenek mengumpulkan warga-warga yang ada di sana untuk melakukan pencarian terhadap Sudi. Dan juga di sana ada seorang petua desa, atau kita sebut namanya sebagai Mbah Paimin, yang dimana beliau ini paham dengan hal-hal yang mistis gitu pak. Mereka ngiranya bahwasanya si Sudi ini dibawa oleh Wewe Gombel gitu pak. Tapi Mbah Paimin ini bilang bahwasanya Sudi itu dibawa oleh anak buahnya Ratu Nyi Roro Kidul. Dan juga Mbah Paimin ini menghimbau kepada warga untuk membawa centungan
alat-alat dapur, wajan, dan segala macam untuk nantinya bisa digunakan untuk dipukul-pukul gitu Pak. Dan juga ada beberapa warga di sana yang membawa obor untuk pencahayaan saat pencarian dilakukan. Sudi, nak, di mana kamu? Sudi, Sudi. Di mana kamu, nak? Aku di sini, Sudi, Sudi. Setelah itu mereka pergi dan mencari si Sudi. Mereka menelusuri pantai, menelusuri hutan dan juga danau yang ada di sana. Tetapi hasilnya itu nihil, Pak. Dan pada saat itu si Sudi tidak juga ditemukan. Dikarenakan geram dan juga marah, akhirnya Mbah Paimin ini, Pak, dia tegaskan gitu, dia ngomong bahwasanya kalau cucuku si Sudi ini tidak dikembalikan, maka aku akan ngebakar dan juga menghancurkan wilayah kalian, kata si Mbah ini kan. Setelah itu pencarian pun kembali dilakukan, Pak. Dan juga dalam pencarian ini si neneknya Sudi ini sempat beberapa kali pingsan dikarenakan melihat cucunya yang belum ditemukan gitu, Pak. Akhirnya si nenek Sudi ini dibawa pulang ke rumah gitu. Dikarenakan pada saat itu Sudi belum juga ditemukan, akhirnya warga ini memutuskan untuk berhenti mencari Sudi dulu, dan pencarian pun diberhentikan pada malam itu. Dan pada saat malam itu juga si nenek dan juga Mbah belum bisa tidur, Pak, karena memikirkan Sudi. Dan di tempat yang lain, setelah kepulangan dari pencarian Sudi, si Mbah Paimin ini melakukan meditasi, dimana ternyata sebenarnya Sudi itu masih ada di lokasi tersebut. Namun ketika mereka sedang melakukan pencarian terhadap Sudi itu beberapa kali dipindahkan dan dihilangkan jejaknya, sehingga Sudi ini benar-benar susah untuk ditemukan, Pak. Nah, singkat cerita nih, pada saat itu sekitaran jam 3 pagi atau jam 3 malam gitu, Pak, pencarian pun kembali dilakukan. Dan dikarenakan malam tadi kan pencariannya udah ramai nih, Pak, sehingga beberapa warga di dusun lain pun juga ikut untuk mencari si Sudi ya. Dan juga karena juga di sana kan desa, jadi kekerabatan antara satu warga dan juga warga yang lain itu terbilang erat gitu. Akhirnya semua warga melakukan penelusuran di area sana, dan juga pada saat itu sudah sekitaran jam 6 pagi, Pak. Akhirnya si Sudi ini alhamdulillahnya ditemukan, Pak. Dan ditemukannya itu, Pak, di sekitar semak-semak yang tadi awalnya Sudi dengar suara orang minta tolong. Sudi, kamu di mana, Sudi? Sudi, tuh, tolong. Kalian dengar nggak? Itu suaranya tuh, iya itu. Di posisinya si Sudi ini, Pak, dia jongkok di sebuah pohon yang sudah tumbang. Di situ keadaannya tubuh si Sudi ini sudah benar-benar lemes, dan juga di beberapa kulitnya ini terdapat beberapa duri, Pak. Dan akhirnya si Sudi dibawa pulang gitu, Pak. Jadi ini ada beberapa tambahan ya, Pak ya. Dikatakan pula, Pak, ternyata di sana tidak hanya Sudi seorang yang mengalami hal tersebut, tetapi ada beberapa warga yang dikatakan juga pernah hilang, yang dalam tanda kutip usianya itu sekitar 15 tahunan, Pak. Jadi yang sering hilang itu anak-anak gitu, Pak. Dan juga mohon maaf nih, ada beberapa warga yang ditemukan itu mereka itu tidak mengenakan busana, Pak. Dan juga setelah mereka hilang itu mereka mengalami sebuah gangguan psikologis. Ada yang susah ngomong, ada yang tiba-tiba linglung gitu, Pak. Dan akhirnya si neneknya, si datonya, dan juga Sudi memilih untuk pindah dari sana karena juga trauma akan hal yang terjadi terhadap Sudi. Tapi setelah beberapa tahun nih, akhirnya si nenek, si datok dan Sudi tadi kembali lagi tuh ke desa, karena si datok ini ditugaskan untuk di desa tersebut, Pak. Dan di situ keadaan Sudi ini sudah SMA gitu, Pak. Dan sampai sekarang Sudi itu sudah berusia sekitar 47 tahunan dan juga sudah dikaruniai 2 orang anak. Nah, dan terima kasih banget yang sudah nonton sampai akhir. Dan ya, tak lupa juga aku mohon maaf banget kalau dalam sebuah cerita itu ada yang ditambahkan dan juga ada yang terkurangi. Oke, mungkin ceritanya sampai situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacau.
Открой глаза скорее, кто-то ходит за